Selamat pagi, salam sejahtera. Saya akan menyampaikan video rekod mata kuliah manajemen pemasaran 2. Nama Sylvia AMD Cap, NIM 2010417 Dosen Adi Mursalin, SE MM CPH CM. Kelas konversi putu Sibau. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Berapa kali menghadiri pertemuan kuliah manajemen pemasaran 2? Menghadiri pertemuan kuliah manajemen pemasaran 2 sebanyak 7 kali pertemuan. Karena merupakan mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Pertanyaan nomor 2. Tugas yang sudah dikerjakan. 1. Membuat soal manajemen pemasaran dalam bentuk esai sebanyak 10 buah. Kedua, membuat makalah. Ketiga, meringkas materi mutu pelayanan kesehatan. 4. Membuat video recording. 5. Menonton video YouTube. 6. Meringkas materi bab 3 manajemen pemasaran. Adapun manfaat dapat memahami dan menjelaskan tentang materi manajemen pemasaran 2. Sebagai syarat memperoleh nilai mata kuliah manajemen pemasaran 2. Juga sebagai landasan teori dalam menghadapi presentasi seminar manajemen. Pertanyaan yang nomor 3. Dampak perilaku setelah mengikuti kuliah manajemen pemasaran 2 adalah dapat memahami tentang pasar, harus lebih adaptif dikarenakan pengaruh teknologi marketing. Pertanyaan nomor 4. Kesan dalam mengikuti kuliah manajemen pemasaran 2 secara online sangat mengesankan walaupun tanpa tatap muka. Karena memperoleh ilmu dalam menggunakan teknologi Zoom atau daring yang dulunya tidak paham menjadi paham dan bisa mengaplikasikannya. Tanggapan jika kuliah semester depan secara offline. Menurut saya sangat bagus dan baik di mana kita bisa berorientasi langsung secara tatap muka dan menambah wawasan pertemanan baik kepada sesama mahasiswa dan dapat berinteraksi langsung kepada dosen dan juga kepada sesama mahasiswa. Kemudian jawaban bagian B. Pertanyaan nomor 1. Komponen penting terkait pelayanan pelanggan yaitu 1. Kualitas atau quality menurut Suprapto tahun 2006. Kualitas pelayanan adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh penyedia jasa dengan baik. 2. Biaya atau cost. Pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk berupa barang atau jasa sesuai dengan jenis barang. 3.
pengiriman atau delivery. Kegiatan pemasaran untuk memudahkan dalam penyampaian produk dan produsen ke konsumen atau kegiatan pengalih pindah tangan kepemilikan suatu barang atau jasa. Berikut penjelasannya. Jika kualitas bagus, pengiriman cepat, maka harga tidak akan murah. Dalam hal ini, kita bisa mengambil contoh penjahit pakaian yang customized, membuat pakaian berdasar pesanan pelanggan. Jika pelanggan menginginkan kualitas jahitan yang bagus dan pesanan cepat, jadi maka jika dipastikan harganya akan lebih mahal dibandingkan pesanan reguler. Alasan yang sering digunakan adalah bahwa si penjahit harus bekerja ekstra atau lembur dan menomor duakan pesanan lain yang sudah lebih dulu masuk. Kemudian contoh lainnya adalah pada jasa ekspedisi atau pengiriman barang. Pada jasa ekspedisi yang profesional menyadari aspek kecepatan pelayanan. Mereka menyiapkan skema biaya pengiriman berjenjang sesuai kecepatan waktu pengiriman, sehingga pelanggan yang menghendaki pengiriman ekspedisi ekspres dengan jaminan 1 hari sampai kepada tujuan bisa merogoh kocek lebih untuk membayar biaya pengirimannya sebagai konsekuensinya. Kemudian, jika kualitas bagus, harga murah, maka pengiriman tidak akan cepat. Contoh pesanan ekspres dan reguler. Kemudian jika harga murah, pengiriman cepat, maka kualitas tidak akan bagus. Contoh paling mudah untuk kita ambil adalah dalam industri garment yang menjahit pakaian berdasarkan target produksi harian. Untuk bisa memenuhi target harian ini, biasanya produsen menomorduakan faktor kualitas produk. Target produksi harian ini digunakan industri garment untuk efisiensi biaya tenaga kerja. Demikian juga industri batik yang menggunakan sistem cap atau stempel. Proses produksi batik cap relatif lebih cepat dibandingkan batik tulis, sehingga harga batik bisa dijual lebih murah harga batik dibandingkan batik tulis. Tentu saja kualitasnya pun jauh di bawah batik tulis yang memerlukan proses produksi yang lebih lama. Pertanyaan nomor 2, menjelaskan tentang prediksi karir digital marketing tahun 2022. Tentu akan terus cemerlang dan terbuka lebar dikarenakan semakin hari, semakin banyak pelaku digital marketing yang tumbuh dan membutuhkan pekerja dengan keahlian teknologi untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dalam digital marketing. Artificial Intelligence atau AI akan mengambil alih beberapa pekerjaan. Prediksi tren digital marketing pertama ialah Artificial Intelligence atau AI
atau biasa kita ketahui sebagai kecerdasan buatan, dapat menganalisis perilaku konsumen dan pola pencarian, memanfaatkan data daripada platform media sosial dan posting blog untuk membantu bisnis memahami bagaimana pengguna dan pelanggan menemukan produk dan layanan mereka. Misalnya, Word Messenger, Facebook, dapat membantu mengotomatisasi dan mengoptimalkan layanan pelanggan kecerdasan buatan, juga menawarkan informasi dan tips kepada pengguna dengan masuk ke percakapan. Programmatic advertising. Prediksi tren digital marketing selanjutnya adalah membuat iklan terprogram atau programmatic advertising. Berarti menggunakan AI untuk mengotomatiskan pembelian iklan sehingga dapat menargetkan audiens yang lebih spesifik. Penawaran atau lelang waktu nyata, misalnya adalah jenis pembelian iklan terprogram otomatisasi. Ini jauh lebih efisien dan cepat, yang berarti konversi yang lebih tinggi dan biaya perolehan pelanggan yang lebih rendah. Chatbot. Untuk fitur yang satu ini mungkin sudah menjadi digital marketing. Namun chatbot akan terus menjadi bagian penting dari digital marketing pada tahun 2022. Teknologi berbasis AI ini menggunakan pesan instan untuk mengontrol secara real time, siang atau malam, dengan pelanggan atau pengunjung situs Anda. Dengan 1,4 miliar orang berinteraksi dengan chatbot. 80% bisnis sudah menggunakan atau berencana menggunakan chatbot pada tahun 2020. Pada tahun 2022, chatbot akan membantu bisnis menghemat lebih dari 8 US dollar miliar per tahun, terutama di industri perbankan dan perawatan kesehatan. Personalisasi. Jika ingin menonjol di tahun 2022, perlu mempersonalisasi pemasaran, dan itu berarti konten produk, email, lain-lainnya yang dipersonalisasi. Dengan ketersediaan data seperti riwayat pembelian, perilaku konsumen, dan tautan yang diklik, konten custom tidak pernah semudah ini. Bahkan 96% marketer percaya bahwa personalisasi memajukan hubungan pelanggan bisnis seperti Netflix dan Amazon sudah memanfaatkan kekuatan personalisasi. Masuk ke akun Netflix, misalnya, segera menunjukkan bukti ini, yaitu spanduk, komedi putar, pesanan, karya seni, teks, dan penelusur, semuanya dipersonalisasi untuk kita. Dengan kata lain, pilar digital marketing dan konten marketing harus terintegrasi. Kemudian video marketing.
Angka-angka ini menunjukkan pentingnya memasukkan video ke dalam strategi pemasaran digital di tahun 2022. 70% konsumen mengatakan bahwa mereka telah membagikan video brand. 72% bisnis mengatakan video telah meningkatkan rasio konversi mereka. 52% konsumen mengatakan bahwa menonton video produk membuat mereka lebih percaya diri dalam keputusan pembelian online. 65% eksekutif mengunjungi situs web marketer dan 39% panggilan ke vendor setelah melihat video. Untuk mendapatkan engagement yang lebih tinggi dengan video marketing, kamu dapat membuat post video atau memulai siaran langsung di Facebook, Instagram, atau LinkedIn. Tak hanya di YouTube saja, video langsung mendapatkan popularitas dengan sejumlah besar bisnis yang menggunakannya untuk wawancara, demo produk, dan sekilas peristiwa kehidupan di kantor, bagaimana produk dibuat, dan lainnya. Ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan produk, price distribution, dan promotion. Produk atau produk adalah upaya pengelolaan unsur produk, seperti perencanaan serta pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan. Pengelolaan ini bisa dilakukan dengan menambah atau mengambil tindakan yang sesuai karakteristik produk atau jasanya. Price atau harga adalah sistem penentuan harga dasar yang dipandang tepat untuk produk dan jasa. Selain menentukan harga, perusahaan juga harus merancang sejumlah strategi yang berkaitan dengan harga. Price atau distribusi adalah pemilihan serta pengelolaan saluran perdagangan yang digunakan untuk menyalurkan produk atau jasa. Distribusi juga termasuk pengembangan sistem pengiriman serta perniagaan produk secara fisik. Promotion atau promosi adalah unsur yang digunakan untuk memberitahu serta membujuk pasar agar membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan perusahaan. Strategi pemasaran 4P ini bisa dilakukan lewat iklan, baleho, TV, media massa, promosi langsung, atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai dengan karakteristik produk atau jasa. Pertanyaan nomor 4. Kepuasan pelanggan dapat digunakan oleh sesuatu badan usaha untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Hal ini jauh lebih penting daripada berusaha untuk mendapatkan konsumen baru, karena biaya yang diperlukan untuk mendapat konsumen baru jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan konsumen lama. Pertanyaan nomor 5.
8 dimensi kualitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Performance atau kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Contohnya sebuah televisi, kinerja utama yang kita kehendaki adalah kualitas gambar yang dapat kita tonton dan kualitas suara yang dapat didengar dengan jelas dan baik. 2. Features atau fitur. Features atau fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Misalnya pada produk kendaraan beroda 4 atau mobil. Fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti DVD atau CD, layar, sensor atau kamera, mundur, serta remote kontrol mobil. Tiga, reliability atau kehandalan. Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. 4. Conformance atau kesesuaian. Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. 5. Durability atau ketahanan. Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. 6. Serviceability. Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen seperti ketersediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadi kerusakan serta adanya pusat pelayanan perbaikan atau service center yang mudah dicapai oleh konsumen. 7. Aesthetics atau estetika keindahan. Estetik adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Contohnya, bentuk tampilan sebuah ponsel yang ingin dibeli serta suara merdu musik yang dihasilkan oleh ponsel tersebut. Kedelapan, perceived quality atau kesan kualitas. Perceived quality adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek, seperti ponsel iPhone, mobil Toyota, kamera Canon, printer Epson, dan jam tangan Rolex yang menurut kebanyakan konsumen merupakan produk yang berkualitas. Pertanyaan nomor 6. Sebutkan 4 manfaat yang didapat dalam program menjaga mutu. Adapun manfaat dari program menjaga mutu, 1. Dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan ini erat hubungannya dengan dapat diatasinya masalah kesehatan secara tepat,
karena pelayanan kesehatan yang diselenggarakan telah sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dan ataupun standar yang telah ditetapkan. Kedua, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Peningkatan efisiensi yang dimaksudkan ini erat hubungannya dengan dapat dicegahnya pelayanan kesehatan yang di bawah standar dan ataupun yang berlebihan. Biaya tambahan karena harus menangani efek samping atau komplikasi karena pelayanan kesehatan di bawah standar dapat dihindari. Demikian pula halnya mutu pemakaian sumber manusia atau sumber daya manusia yang tidak pada tempatnya yang ditemukan pada pelayanan yang berlebihan. Ketiga, dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan penerimaan ini erat hubungannya dengan telah sesuainya pelayanan kesehatan dengan kebutuhan dan tuntutan pemakai jasa pelayanan. Apabila peningkatan penerimaan ini dapat diwujudkan, pada gilirannya pasti akan berperanan besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan nomor 4. Dapat melindungi penyelenggara pelayanan kesehatan dan kemungkinan timbulnya gugatan hukum. Pada saat ini, sebagai akibat makin banyaknya tingkat pendidikan masyarakat, maka kesadaran hukum masyarakat juga telah semakin meningkat. Untuk menjaga kemungkinan gugatan hukum terhadap penyelenggaraan kesehatan antara lain karena ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan, perlulah diselenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dari uraian ini, mudah dipahami bahwa terselenggaranya program menjaga mutu pelayanan kesehatan mempunyai peranan yang amat besar dalam melindungi penyelenggara pelayanan kesehatan dan kemungkinan timbulnya gugatan hukum karena memang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan telah terjamin mutunya. Pertanyaan yang nomor 7. Jelaskan pengertian dari ekuitas merek atau brand. Menurut Acker 2014 sebagai berikut, brand quality atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Kemudian pertanyaan yang nomor 8. Sebutkan keunggulan dan kekurangan dari perluasan ekuitas merek. Perluasan merek mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan perluasan merek diantaranya efisiensi biaya periklanan, perusahaan lebih mudah memasuki kategori produk baru. Produk baru lebih cepat dikenali dan diterima. Konsumen, perluasan merek juga memiliki kelemahan seperti timbulnya persepsi negatif konsumen terhadap produk-produk dengan merek sama jika produk baru gagal di pasaran. Dan risiko brand dilution, yaitu nama merek kehilangan positioning unik dalam benak konsumen karena aversi atau pemakaian nama merek secara berlebihan.
menurut Ciptono 2005. Kemudian kita memasuki jawaban bagian C. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. 1. Prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Dua, 9 tren strategi digital marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis kita. 3. Pricing strategi marketing, bisnis psikologi, tracks. Pertanyaan yang nomor 2 di dalam jawaban bagian C video, siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? 1. Andin Rahmana. Kedua, Desianan Andra N. Ketiga, Agung Adimas. Pertanyaan yang nomor 3. Jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Yang pertama, yaitu prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Tentunya sudah menjadi bagian yang tidak bisa terlepas bagi banyak perusahaan saat ini. Sekarang ini bisnis sulit untuk maju tanpa menggunakan digital marketing. Tentunya hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan talenta digital marketer. Kedua, tren strategi digital marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis Anda. 1. Video marketing. 75% perusahaan menggunakan video marketing sebagai alat pemasaran. 2. User generated content atau UGC, konten yang diciptakan sendiri atau follower Anda. 3. Konten marketing. 86% pebisnis dapat mencapai target konsensi mereka. 4. Mikro influencer lebih efektif karena memiliki hubungan erat dengan follower. 5. Sosial media marketing. 55% konsumen menemukan produknya dari sosial media. 6. Strategi SEO atau Search Engine Optimization sangat diperlukan agar website dengan mudah ditemukan oleh orang lain. 7. Geofencing teknologi untuk mentargetkan calon konsumen di wilayah tertentu. 8. E-commerce digunakan untuk mencapai pasar yang lebih luas. 9. Omnichannel marketing praktek pemasaran yang banyak mengandalkan banyak platform seperti website sosial media dan email. Ketiga, pricing strategi marketing bisnis psikologi. Trik, harga psikologis atau psychological pricing adalah strategi penetapan harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Teori 1. Kerugian lebih berarti daripada keuntungan. 2. Harga umpan atau harga lainnya. Keempat, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Pertama, tentu untuk bisa memahami apa itu
tren strategi digital marketing. Kemudian prediksi karier dan tren digital marketing di tahun 2022. 9 tren strategi digital marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis Anda. Kemudian prinsip strategi marketing bisnis psikologi track. Pelajaran dari video tersebut yang disampaikan merupakan bagian dari manajemen pemasaran disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pertanyaan yang nomor 5. Manfaat apa yang dapat Anda petik dari ketiga video tersebut di atas? Dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas? Tentunya di dalam hal memasarkan produk dan jasa secara digital akan membantu menjadikan bisnis lebih kompetitif, sebab fleksibel, dan selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga eksistensinya lebih terjamin. Dengan mengandalkan pemasaran digital, maka proses promosi atau pemasaran lebih mudah, yakni bermain dengan kursor di layar komputer. Demikian video manajemen pemasaran 2 telah saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.